Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan penjelasan di pertemuan ke-6 kita melalui laman YouTube. Karena ini adalah bagian penting yang harus kalian pahami. Dan pertemuan ini juga akan menjadi salah satu bahan yang akan saya ambil di ujian tengah semester kalian nanti. Ya, baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Yep, materi kali ini ya di pertemuan ke-6 kita di minggu ini kita akan membahas terkait dengan kinetika pertumbuhan ya, kinetika pertumbuhannya. Bagaimana pertumbuhan laju tersebut dilalui oleh organisme ya, dalam hal ini khususnya di mikroorganisme. Ini yang penting yang harus kalian pahami. Ya, pada dasarnya untuk perkembangan sel, kita bisa melihatnya melalui perhitungan sel. Bisa, yaitu dengan menggunakan pengamatan langsung dengan mikroskop. Ya, kita bisa menggunakan alat yang namanya sitometer, yaitu suatu alat pengukuran untuk melihat sel. Kita juga bisa mengamati bentuk koloni, yaitu dengan mengukur dan mengamati sel hidup. Kita juga bisa mengukur biomassa menggunakan cara pengeringan, berat keringnya, serta komponen sel. Berarti ini tidak langsung, karena kita perlu melakukan pengeringan. Ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui perkembangan sel itu dari tingkat kekeruhan, apakah benar-benar tumbuh. Pada dasarnya, untuk kita mengetahui apakah hasil kultivasi kita benar-benar bisa menumbuhkan suatu jenis mikroba, kita bisa melihatnya dari penampakan awal media dan setelah inkubasi, kurang lebih 16-18 jam. Ketika kita melihat perkembangan setiap 2 jam, ya, jika memang sesuai dengan prosedur yang ada dan sel bersifat normal, artinya dia bisa memanfaatkan media yang ada di media yang kita siapkan, media nutrisi maksudnya ya, di media yang kita siapkan, maka dia seharusnya akan tumbuh. Bentuk tumbuhnya kita bisa melihat dari tingkat kekeruhan. Anda lihat di sini, yang paling bawah di sini, ini adalah contoh media yang awal dia bening, lama-kelamaan dia keruh, yang menandakan bahwa ada kehidupan di sana. Nah, ini yang terpenting, ya. Pada pertumbuhan sel yang hidup mengikuti kurva sigmoid ini, ya, mengikuti kurva sigmoid ini, ada kurang lebih 5 fase. Fase pertama, fase lak, ini berada selalu di awal dan harus diupayakan tidak boleh lama. Ya, ini terhadap waktu kan. Jadi fase lak ini tidak boleh lama-lama, nak. Karena fase lak ini, jika kalian bekerja di bidang bioindustri atau yang berhubungan dengan fermentasi, Anda harus benar-benar sudah bisa menyiapkan bahwa nutrisi yang terkandung di dalam media harus bisa langsung dimanfaatkan oleh mikroba atau sel hidup yang akan ditumbuhkan. Kalau dia lebih lama, penyesuaiannya baru dia meningkat tajam untuk tingkat pertumbuhan, berarti kalau fase lak apa? Belum ada yang tumbuh. Nah, ya, jadi dari titik awal kita meletakkan sel hidup tersebut di dalam media, ya, sampai sekian jam tidak ada perubahan, berarti dia masih dalam tahap adaptasi, atau sel tersebut tidak dalam keadaan hidup dari awal. Ya, bisa jadi dia tidur atau dorman atau memang mati. Nah, di sini ya perlu diketahui bahwa fase lak ini merupakan fase di mana seseorang yang bekerja di bidang fermentasi itu ketir-ketir gitu ya, khawatir apakah benar sel yang kita tumbuhkan benar-benar hidup. Nah, di sini kalau misalkan dia lebih dari waktu yang telah ditentukan untuk proses adaptasi, nah ini bisa jadi harus langsung dihentikan, nah. Langsung dicek apakah sel tersebut masih dalam keadaan hidup atau ternyata sudah mati. Ya, selanjutnya ada fase eksponensial.
yaitu pertumbuhan yang cukup optimal ya, meningkat tajam 1 sel sampai dengan 2 sel dan meningkat seterusnya secara eksponensial ya, kuadratik gitulah, eksponensial lebih dari kuadratik lagi ya. Kemudian ada fase stasioner di mana nutrisi mulai menurun dan mulai terjadi atau mulai dihasilkannya toksin oleh sel hidup itu sendiri. Karena pastinya sel hidup ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu juga akan beracun untuk mereka sendiri. Bayangkan saja kotoran yang mereka keluarkan itu berada di tempat yang sama dengan nutrisi. Ya. Nah, di sini juga selanjutnya ada fase kematian atau log decline, ya, di mana sel mulai ada yang mati atau pecah atau lisis. Fase selanjutnya yaitu fase kematian dipercepat atau endogenous respiration terjadi, ya, kematian yang sangat cepat karena memang sudah tidak ada nutrisi lagi, ya. Ada juga yang memang beberapa spesies membentuk spora menjadi dormansi. Jadi kelima fase ini harus diperhatikan betul. Hampir semua jenis makhluk hidup atau sel yang hidup akan melampaui semua ini, ya. Fase adaptasi, pertumbuhan cepat, ya, kemudian stagnan sampai dia mulai sel-sel banyak yang mati hingga mati dipercepat, ya, untuk sel. Setiap jenis pastinya tingkat adaptasinya berbeda ya nak ya, tapi bentuknya intinya sama, bentuknya sama. Dia membentuk kurva parabola, ya. Ini adalah contoh untuk jenis-jenis mikroba, ya, utamanya bakteri, bagaimana dia bisa tumbuh dengan cepat, ya, atau bahkan titik adaptasinya bahkan sangat kecil, ya, tingkat jamnya sangat kecil, kemudian dia meningkat tajam. Nah, ini yang dicari oleh para teknisi fermentasi, ini yang dicari. Tanpa perlu waktu lama untuk adaptasi, dia langsung melakukan pertumbuhan fase eksponensial. Apa yang dilakukan? Biasanya mereka bermain suhu dan pH. Ya, ada kalanya beberapa jenis bakteri atau mikroba dia akan sangat aktif ketika pada suhu 37 di pH 5. Ada juga yang dia optimal di suhu 45 derajat Celcius dengan pH 6,2. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk kebutuhan-kebutuhan oksigen, ya. Ini juga penting dalam fase pertumbuhan. Karena apa? Keberadaan aerob atau sebagai bentuk anaerob atau fakultatif anaerob juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ibu ulangi lagi jika Ibu pernah membahas ini, yaitu untuk aerob adalah yang sangat membutuhkan oksigen bebas, anaerob sama sekali tidak membutuhkan oksigen bebas. Mikroaerofil berarti membutuhkan kecil sekali untuk konsentrasi oksigen, fakultatif anaerob atau boleh dikatakan sebagai fakultatif aerob yang merupakan mikroba yang mampu hidup dengan ada atau tidaknya oksigen. Ya, ada juga yang bersifat aerotoleran anaerob atau organisme yang selalu dapat tumbuh pada keadaan anaerob. Ya, tidak mempedulikan mau ada mau tidak ada gitu ya oksigen. Nah, ini ada sedikit kadang-kadang hampir mirip penjelasannya antara fakultatif anaerob maupun aerotoleran anaerob itu sama. Ya, memang ada beberapa negara yang menggunakan istilah tertentu. Mana yang lebih cocok seperti satuan panjang misalkan. Satuan panjang atau satuan jarak. Setiap negara memiliki tingkat pengukuran sendiri-sendiri. Baik itu panjang, jarak maupun berat. Di Indonesia kita mengenal kilogram, gram sudah umum, tapi kalau di Amerika menggunakannya pound. Ya, begitu pula dengan jarak dan panjang. Ya, kalau di Indonesia mungkin meter, kilometer, tapi kalau di Amerika menggunakan mil seperti itu. Ya, kapniat mikroba yaitu organisme yang untuk pertumbuhannya memerlukan bahkan karbon dioksida, bukan oksigen. Dan ini adalah salah satu bentuk ya peralatan yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Ya, contoh di sini mikroba kapneat, bagaimana mikroba tersebut mendapatkan CO2, ada masukan di sini sebagai salah satu bentuk sumber karbon ya. Sumber karbonnya dia
dia memerlukan 3-10% karbon dioksida dimasukkan, dan di sini ada pipa yang memang ketika ini seperti sistem pipa ya, ketika pipa ini ditekan, maka dia akan terambil, lepas seperti itu ya, untuk mengambil sumber gas ini. Kalau untuk obligat anaerob ya, yang tidak dapat tumbuh jika terdapat oksigen, benar-benar harus tanpa oksigen, maka benar-benar sampai di screw, enak ya, untuk tutupnya. Jadi benar-benar tidak ada oksigen sama sekali yang masuk ke dalam suatu sistem tersebut. Ya, jadi apapun hasilnya akan ditunggu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ada sensornya, bahwa oh iya sensornya bisa jadi menggunakan detektor gas ya, atau menggunakan indikator strip ini ya, yang menandakan bahwa produknya telah terproduksi dengan sempurna di dalam proses fermentasi. Nah, ini untuk penggunaan mikrobanya, setiap mikroba juga memiliki kemampuan dalam limitasi suhu untuk kehidupan mereka, ya. Kalau untuk yang produksi pangan biasanya memang tidak jauh-jauh dari mesofil, ya, yaitu di rentang antara 20 sampai 60, bahkan mungkin di suhu-suhu yang sama dengan suhu manusia, ya. Tapi ada juga yang memang usaha industri atau mikrobiologi industri yang memanfaatkan mikroba yang tumbuh di suhu yang cukup tinggi, yaitu di antara 70 sampai 110 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena secara alami setiap tempat itu pasti ada mikrobanya. Nah, sepanas apapun maupun sedingin apapun tempat itu pasti ada mikrobanya. Tentunya dengan sifat yang memang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Ya, dan kadang-kadang mereka juga merupakan sel hidup yang dikatakan pionir, atau dia yang pertama kali tinggal di tempat itu, kemudian dia menghasilkan sesuatu yang bisa mengundang jenis-jenis lain untuk bisa tinggal di tempat yang ekstrim tersebut. Nah, ini contoh untuk mikroba termofil dapat hidup dan tumbuh baik pada musim panas. Contohnya di sini adalah sel bakteri fotosintetik atau cyanobacteria yang sering membentuk lapisan yang disebut dengan bakteria MATS. Tahu MATS ya? MATS itu seperti tikar. Bahkan saking besarnya, saking banyaknya bakteri yang tumbuh sampai membentuk tikar. Ya, tikar biru seperti ini. Itu intinya adalah kumpulan bakteri cyanobacteria ya. Mengandung enzim yang bersahabat dengan lingkungan. Enzim tersebut stabil pada suhu tinggi dan dapat digunakan pada tempat yang relatif mengandung bahan kimia yang berbahaya. Apa maksudnya? Jadi cyanobacteria ini bisa dimanfaatkan untuk pengurai limbah sebenarnya. Nah, ini ada manfaatnya ya, dan kita mempelajari beberapa jenis mikroba. Nah, ini untuk kehidupan pada kondisi hash ya, atau dalam kondisi memang istilahnya ekstrim gitu ya. Contohnya di sini juga ada bakteri dan archaea yang hidup pada musim panas, selalu terpanasi karena reaksi-reaksi geotermal atau panas di dalam bumi yang tersimpan ya, dan suhu musim panas yang mencapai 80 derajat Celcius ya. Bahkan bakteri ini bisa hidup, dan ini yang digunakan untuk diambil enzimnya untuk kegiatan manusia yang berhubungan dengan polymerase chain reaction atau proses untuk menggandakan DNA secara buatan. Untuk apa itu? Macam-macam. Deteksi, apakah PCR itu menandakan bahwa tes DNA tadi bisa untuk cek dia keturunan siapa ya, dia memiliki penyakit yang mungkin sekarang ada, bahkan bisa mendeteksi keberadaan penyakit juga bisa dengan tes PCR ini. Ini yang masih sampai dengan sekarang tuh masih paling akurat PCR. Nah, yang paling akurat untuk deteksi apapun ya yang berhubungan dengan deteksi untuk mengetahui keberadaan suatu, baik itu penyakit, keturunan apapun, dari tingkat DNA ya. Karena DNA itu merupakan bagian yang benar-benar spesifik. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau sudah DNA virus corona ya pasti itu. Ya, nggak bisa di oh enggak ini bukan mirip-mirip corona, enggak bisa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk di sini oh, belum. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjutkan untuk share screen kembali.
Maaf ya, tiba-tiba dia not share screen. Oke, saya ulang dulu, metabolisme dulu. Nah, di sini metabolisme di sini ada reaksi-reaksi biokimia yang terjadi dalam sel hidup dalam melakukan asimilasi atau pembentukan bahan makanan dalam menghasilkan energi untuk proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Bakteri mengkonsumsi makanan dengan cara mengabsorpsi atau menyerap bahan melalui membran sel di sekelilingnya dia. Pada tahap pertama, bakteri mengeluarkan enzim secara ekstraseluler, kemudian melakukan perombakan sejumlah besar bahan padat maupun partikel. Jadi enzim itu digunakan untuk mencerna yang di luar dulu untuk bisa apa? Diserap. Tahap kedua, mereduksi partikel yang diabsorpsi melalui membran sitoplasma, dikecilin lagi di dalam dengan enzim di dalam sel maupun enzim ekstraseluler. Kemudian proses akan menghasilkan CO2 dan H2O serta energi untuk pembelahan sel. Ya. Ini adalah salah satu contoh kisaran suhu ideal untuk kecepatan reproduksi maksimum kebanyakan bakteri, yaitu di antara suhu 27 derajat Celcius hingga 40,5 derajat Celcius. Nah, untuk kisaran pH-nya, berapa idealnya? Umumnya untuk pertumbuhan bakteri, maksimum itu yaitu di antara 6,5 sampai 8,5. Berarti cenderung netral ya. Oke. Jalannya pengaturan metabolisme untuk kehidupan itu bisa digunakan untuk proses pemakaian nutrisi, untuk optimalisasi metabolisme, pembentukan energi, pembentukan dan pembuangan toksin serta reproduksi. Ya, jadi selama proses fase pertumbuhan itu juga dilakukan atau terjadilah proses metabolisme untuk kehidupan yang mencakup 5 titik ini. Ya, kenapa yang namanya media yang awalnya bening sama lama-lama menjadi keruh? Karena ada 5 kegiatan ini. Ya, seperti itu. Pembentukan energi pada bakteri sebenarnya seperti ini, Nak. Ya, ada proses glikolisis, ada proses Krebs cycle, ada elektrotransport dan oxidative phosphorylation. Yang ketiganya juga akan menghasilkan ATP atau energi untuk mereka melakukan semua kegiatan sel hidup. Ya. Nah, kalau untuk fermentasi sendiri, nah ini yang penting, di mana ada substrat, ya. Substrat tersebut nantinya oleh biomasa atau oleh sel dipecah ya menjadi suatu produk. Ada kalanya sel tersebut ikut terkonsumsi, itu disebut dengan biomasa, berarti tidak perlu adanya pemurnian. Ada kalanya juga perlu adanya pemurnian untuk baru dimanfaatkan produknya. Contohnya pada cuka gitu ya, seperti itu. Nah, di sini industrial media dan nutrisi untuk media untuk mikroba, baik untuk keperluan industri dan laboratorium harus dapat memenuhi kebutuhan dari mikroorganisme tersebut. Karena peran utamanya sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, serta akseptor elektron dalam reaksi bioenergetik. Nah, ini mengulas kembali tentang apa itu bahan-bahan yang digunakan dalam proses fase pertumbuhan ya, melalui sumber karbon ya, dari gula-gula karbohidrat. Kemudian kebanyakan adalah substrat organik yang berasal dari sel organik ya. Kalau nitrogen umumnya menggunakan NH4+, untuk sintesa enzim dan asam nukleat juga menggunakan nitrogen ya. Kemudian sumber sulfur dan fosfor. Contohnya di sini kalau fosfor adalah bentuknya fosfat, dibutuhkan sebagai komponen untuk energi, asam nukleat, dan sejumlah koenzim seperti NAD, NADP, dan flavin. Koenzim ini adalah bagian yang untuk pengaktifan enzim. Selain itu, banyak metabolit, lipid, komponen dinding sel, beberapa polisakarida kapsul, dan beberapa protein adalah bergugus fosfat, serta fosfat selalu diasimilasi atau dibentuk sebagai fosfat anorganik bebas. Oke. Kalau untuk sumber mineralnya dari mana? Di sini sumber mineral juga digunakan sebagai komponen penyusun enzim. Biasanya sebagai kofaktor ya, Nak ya. Semua organisme hidup membutuhkan beberapa unsur logam.
Contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangan, besi, seng, tembaga, dan kobalt untuk pertumbuhan yang normal. Tapi tentunya dikatakan normal dengan konsentrasi tertentu, tidak berlebih ya. Dalam memformulasikan medium untuk pembiakan, kebanyakan mikroorganisme sangatlah penting untuk menyediakan sumber-sumber semua tadi yang makro maupun yang mikro, dengan catatan ada batasan-batasan tertentu, karena ini menyangkut pembiayaan, juga menyangkut tingkat racun atau tingkat toksik pada medium tersebut. Ya, ini adalah contoh ya kebutuhan masing-masing mikroorganisme, baik itu bakteri, hamir maupun kapang. Ya, mereka memiliki perbedaan ya, namanya di nitrogen ini ya. Nitrogen berbeda, protein berbeda, karbohidrat lihat, ternyata kapang membutuhkan lebih banyak ya, seperti itu. Nah, ini yang juga penting. Faktor tumbuh atau growth factor. Senyawa yang tidak dapat disintesa oleh organisme harus ditambahkan dalam medium. Jika kita memang berniat untuk menumbuhkan jenis tersebut. Sebagai contoh, ada vitamin B, ada vitamin B2. Nah, ini juga penting, Nak. Ini penting sebagai kofaktor enzim juga, atau mengaktifkan enzim. Kalau enzim tidak aktif, maka metabolisme juga akan terhambat. Ini yang mengakibatkan fase laknya lebih lama. Ya, seperti itu. Begitu pula faktor tumbuh lainnya juga sangat mempengaruhi, ya, yang ini juga patut diperhitungkan, yaitu harga bahan, ketersediaan bahan, biaya transportasi bahan sampai ke perusahaan, limbah yang dihasilkan, keseragaman kualitas, karena bisa jadi bahan yang digunakan berbeda, tapi harapannya tetap memiliki produk yang memiliki standar yang sama dengan yang biasa diproduksi. Kemudian kesetaraan komposisi kimia, ketersediaan senyawa prekursor atau senyawa yang digunakan untuk trigger, menstarter, ya, serta memberikan pertumbuhan dan produksi yang memuaskan. Itu pasti, nah ya, apalagi kita di bidang industri. Jangan sampai pada saat produksi kita masih menggunakan pemikiran skala lab. Nah, ini contoh bahan baku yang bisa digunakan dalam kegiatan mikrobiologi industri atau yang memanfaatkan mikroorganisme di lingkup industri. Ya, contohnya di sini limbah industri gula, molase, limbah pembuatan keju atau whey susu, sulfit face liquor dari industri kertas mengandung gula, dari hidrolisis hemiselulose dalam kayu, pati maupun hidrokarbon, ini semua adalah bagian dari sumber karbon. Ya, sampai dengan prekursor, ya, ini Anda bisa membacanya sendiri ya, bahwa nanti prekursor itu juga bisa didapatkan dari tambahan, kalau ini nak prekursor ini, tambahan dari luar biasanya, yaitu asam venilasetat dan D-treonin. Demikian ya penjelasan dari Ibu, materi akan Ibu share di Google Classroom kalian. Jangan lupa untuk isi presensi kalian, isi presensi di jam sesuai dengan perkuliahan ini ya, karena ini 2 kelas, jadi kelas A dan B mulai jam 8 sampai jam 8.55 ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Ibu juga menyampaikan mohon maaf lahir batin untuk semuanya, pribadi Ibu maupun seluruh kolega TIP, mohon maaf, banyak kesalahan yang kami lakukan, itu semua benar-benar kekhilafan, tidak ada maksud tujuan untuk melukai kalian semua. Ibu akhiri untuk kelas pertemuan ke-6 di mata kuliah mikrobiologi industri ini. Minggu depan kita UTS, dalam proses pengerjaannya ikuti prosedur atau ketentuan yang telah nanti disampaikan di Google Classroom ya. Jangan membuat peraturan sendiri. Oke. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.